Terus ada lagi tumbal. Jadi gini, ketika saya makan di salah satu warung di area Kediri, itu laris sekali. Dimakan di situ enak, dibawa pulang enggak enak. Nah, Nah, itu gimana? Itu kenapa? saya ini penasaran. Tak coba. Ayo aku makan di situ. Tak coba. Tuh. Kenapa kok di situ ada beberapa makhluk halus? Jadi ada sekitar 7 atau berapa. Makhluk halusnya ini bukan yang bertanduk, bukan apa, tapi sosok laki-laki semua. Laki-laki semua, dan ini seperti orang yang pernah hidup dan juga mati. Begitu tak cek loh. Seperti manusia iya, biasa. seperti ya, manusia biasa. Loh, kenapa ya kok ini yang menjaga kok barang-barang seperti ini, bukan pocong, bukan apa, bukan. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Selamat pagi Mas Tigor. Selamat sore. Pagi maksudku. Selamat sore, siang, malam. Soalnya Gimana mendung. kabarnya? Kabar baik. Kemarin kan saya sempat buka pertanyaan ya untuk Mas Tigor di status di status YouTube. Status YouTube. Ada saya membuka pertanyaan, jadi saya seleksi sebenarnya 12 pertanyaan, tapi ternyata yang masuk itu ada 500 pertanyaan, Mas Tigor. Yes. Nah, ini kemarin saya seleksi dan saya kurasi mana pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk saya tanyakan kepada jenengan, dan sudah ada beberapa hasilnya, Mas Tigor. Hasil dari saya kurasi saya itu nggak bisa tidur dari 5 hari 5 malam. Kenapa? Terlalu pusing dengan pertanyaan. Iya, banyak yang halus soalnya, Mas Tigor. Termasuk kita. Silakan membuli. Ini gini, apakah benar mulai tahun ini dan seterusnya akan ada pengurangan populasi besar-besaran, populasi manusia untuk mengembalikan keseimbangan alam? Terima kasih. Gimana Mas Tigor tanggapannya? Kalau pertanyaannya seperti itu bukannya setiap tahun ini, setiap hari pun juga ada. Karena apa? Ketika ada natalitas juga ada mortalitas, ketika ada kelahiran dan juga ada kematian itu dimanapun. Tetap mungkin yang dimaksud pertanyaan ini seimbang atau tidaknya antara tergolong kematian dengan kayak bencana yang mungkin mengakibatkan korban banyak, misalnya kayak tsunami, terus gempa dengan korban yang sekian banyaknya, bisa jadi seperti itu. Dan Yang dimaksud dari pertanyaan, ya. Wabah-wabah korontil. Itu gimana Mas Tigor? Apakah akan selesai di tahun ini atau tahun berikutnya? Kalau dilihat sejarahnya, di tahun lampau itu ketika ada wabah pes, penyakit pes yang disebarkan melalui kiriman beras dari Belanda kalau nggak salah ya. Jadi virus pes itu masuk ke negara kita itu dengan jalur ketika pengiriman beras dari tikus. Dari tikus ya? Dari tikus. Pada saat itu pes itu sekitar 5 tahun baru berhenti. Baru berhenti. Itu pun juga tidak langsung hilang, enggak. Nah, bedanya apa? Ketika wabah pes sekitar beberapa puluh tahun yang lalu sampai dibandingkan dengan corona ini, bedanya jelas. Tapi sambatnya juga jelas. Kalau dulu wabah pes banyaknya tikus-tikus di rumah, mau enggak mau rumah harus dibakar, apalagi rumahnya yang terbuat dari dari bambu-bambu. Itu dulunya. Kalau sekarang ini dengan aturan social distancing, nah mungkin sambatnya rangaru biru dengan orang dulu. Iya, hampir sama ya berarti. Nanti itu kita nggak pakai masker nggak apa-apa loh ini. Nggak apa-apa. Kalau ya dulu 5 tahun ya. Dulu 5 tahun. Nah, berharap corona ini kalau bisa ya jangan lama-lama, paling enggak ya besok kalau bisa ya secepatnya selesai. Mengganggu sekali. Tapi kan ada ini Mas Tigor, ada apa ya namanya, konspirasi juga ya kalau corona ini. Jadi penyakitnya sebenarnya nggak se menakutkan itu, tapi kan dibuat agak menakutkan gitu ya. Jadi gini Mas ya, ketika orang kan takut itu jelas, Ketika ada orang sakitnya, misalnya meninggalnya gara-gara jantung, gara-gara paru-paru. Nah, ketika dicek positifnya COVID, itu bisa jadi meninggalnya bukan karena COVID-nya, karena penyakit penyertanya, misalnya paru-paru tadi atau jantungnya tadi.
Kalau protokolnya memang di setiap, kalau yang saya tahu setiap rumah sakit jika ada meninggal ya memang protokolnya tetap COVID. Oh gitu ya. Jadi walaupun bukan COVID, Enggak, kita kan juga apa ya, seorang misalnya orang yang memandikan mayat kan juga berpikir enggak ada yang namanya ada orang meninggal di masa pandemi ini, ya kita juga harus apa ya, harus perlindungan diri lah kasarannya. anti sapi. Bukan dalam berarti setiap orang meninggal dinyatakan COVID, tidak. Tapi kan bagi siapa? Dokter. Di dokter juga, perawat dia dan juga harus lain-lain. sesuai dengan protokolnya. Misalnya pakai apa namanya ini? Flash sale. Baju-baju ya pakai pelindung itu. Tapi Terus- kadang orang yang tidak paham, orang yang tidak mau, orang yang tidak tahu tentang protokol, mikirnya yang negatif, mikirnya gini, setiap meninggal kok selalu dihubungkan dengan COVID. iya. Itu tidak, itu cara kita antisipasi saja. Siap. Terus pertanyaan selanjutnya Mas Tigor ya. Mas tolong tanyakan ya, apakah setiap indigo bisa melihat dan berkomunikasi dengan leluhur? Wujudnya bagaimana? Ini yang dimaksud komunikasi, dalam komunikasi apa? Nah. Kalau komunikasi batin, setiap orang pasti punya. Apa sih yang dimaksud dengan batin? Batin itu sama hati kita sama. Misalnya ketika ada orang jalan, kita batin. Wong iki kok aneh ya, melakukannya kok elek ya, wong iki kok cara berpakaiannya gila nih. Tapi kita batin. Iya, iya, iya. Ya sama-sama seperti itu. Cuma grade-grade-nya, tingkatan-tingkatannya kan beda. Peka ndak? Sensitif ndak si orang itu? Terserah orang mengatakan dia indigo lah, dia apalah. Kalau yang dinamakan komunikasi batin, komunikasi ikatan, misalnya masyarakat sama anak ya. Loh Nduk, kamu sakit kok bapak kerasa ya. Kamu mau jatuh kok bapak kerasa. Ini yang dinamakan ikatan batin. Oh. Kalau komunikasi batin dengan leluhur, kalau menurut saya tidak ada wujud, Tak berwujud tak ya? berwujud. Tidak Kalau berwujud. kita berkomunikasi dengan makhluk astral, makhluk halus misalnya jin atau pocong, kuntilanak, itu bisa berwujud. Bisa aja wujudnya. Tapi yang namanya leluhur kita yang sudah tidak ada, nah ini yang takutnya kita bledru. Bledrunya apa? Ketika ada jin yang membo-membo, apa ya, membo-membo itu apa? menyamar jadi Yang menyamar jadi nenek kita lah yang sudah meninggal. Nah itu ini yang kadang salah. Aku kemarin tahu nenek saya yang sudah meninggal, aku komunikasi gini. Secara real itu bisa jadi jinnya. Oh. Kalau yang namanya ya korinnya, tapi kalau yang namanya roh yang sudah meninggal ya sudah. Komunikasi batin, doa itu aja. Di alam kubur kita doakan itu aja. Berarti sama Tidak seperti usah berpikir yang sangat neko-neko. gitu. tautan antara anak dan ayah tadi Iya, ya. ikatan tetap ada. Ikatan gitu. Berarti untuk menemui leluhur itu tidak ini Mas Tigor ya. Memang tidak berwujud ya. Tidak ada komunikasi batin ini misalnya seperti ini. Kita manusia yang sudah hidup, misalnya kita Mas Raka lah, ketika kecil seringnya sambatnya sama mbahnya gitu. Pada saat itu mbahnya sudah meninggal. Mas Raka usia SD lah meninggalnya. Nah, di usia Mas Raka sudah menikah, Mas Raka ingat, oh dulu ketika saya ada masalah saya sering curhat sama si mbah. Nah, ikatan batinnya Mas Raka gini, pada saat malam, Mbah, ya Allah, Mbah, lewat perantaramu kok aku ada apa ya, ada masalah. Jadi kasarannya sambat si mbahnya. Itu sebenarnya sudah dikatakan komunikasi dengan Simbahnya tadi. simbahnya Mas Raka yang sudah tidak ada, dengan leluhurnya Mas Raka. Komunikasi itu bisa jadi komunikasi yang secara langsung dan secara tidak langsung. Nah, sedangkan prinsip komunikasi sendiri, paling gak kita ada dua, antara si orang yang bertanya dan yang menjawab. Oh, iya. Kayak kita Tanya gini ya. jawab gitu ya. Mas Raka komunikasi dengan saya, berarti Mas Raka yang bertanya, saya yang menjawab, dan sebaliknya saya yang bertanya, Mas Raka yang menjawab. Siap. Lanjut pertanyaan lainnya Mas Tigor. Coba tanyain siapa nama kusir Ibunda Ratu Kidul. Oh, ini yang dulu ya, yang saat sampean Membahas Pantai membahas Selatan. tentang Pantai Selatan. Itu gimana Mas Tigor? Kalau nama kusirnya kan terlalu banyak, Oh, banyak ya. banyak sekali. Di sana tidak hanya satu. Kalau salah satu ada yang ini ndak? Yang tahu ndak? Salah satu kusir, gini, saya pernah melihat tetangga saya, tetapi kok di sana. Nah, sebelum dia meninggal memang dia itu terkenal kaya raya. Oh, Bisa jadi setelah dia meninggal ada perjanjian ada dengan perjanjian sana. di sana. Oke lah, ketika kamu hidup,
saya kasih kamu pesugihan, saya kasih kamu seperti ini seperti itu. Kekayaan Tapi kalau kamu sudah meninggal, ganti kamu yang kerja sama saya, Mengabdi gitu yang ya. mengabdi. Banyak di sana tidak hanya kusir saja, ada yang pemasak, Berarti itu tadi jadi kusir? Yang tetangganya? jadi kuli batu, Oh, bukan jadi kusir ya? bukan. Jadi di sana pekerjaannya banyak sekali, ada yang memasak, ada yang membersihkan apa kayak podium-podium. Terus itu tadi apa kusirnya tadi ada yang tahu nggak namanya? Saya Salah tidak tahu satunya? namanya. Nggak Nggak tahu ya, nggak namanya. pernah Cuma menyebutkan yang nama saya gitu sempat ya? kenalan hanya sama si ibu-ibu pengantar saya waktu menunjukkan, oh ini tempat ini, tempat ini, tempat ini. Oh iya, yang apa? Ya itu. Warji itu ya. Oke. Coba tanyakan Mas Raka, apakah setiap tempat keramat bisa untuk pesugihan ataukah hanya beberapa? Jika beberapa, apa alasannya? Terima kasih. Tidak semua tempat keramat bisa dipakai pesugihan. Dan tidak semua orang yang meminta pesugihan itu di ACC. Oh, tidak semua dikabulkan ya? Tidak berarti? semua dikabulkan. Misalnya gini, saya datang ke tempat-tempat yang dikatakan bisa Keramat. untuk mencari pesugihan. Heeh. Saya datang ke situ, contoh ya, saya mengajukan, saya ingin usaha saya lancar seperti ini. Nanti apa yang saya lakukan? Kalau kita siap dengan apa yang kita lakukan, berarti semua akan berjalan. Tetapi jika tidak siap, dia tidak akan berjalan. Oh. Nah, pernah yang terjadi di salah satu teman saya. Pada saat itu teman saya ada masalah, dia mungkin faktor ekonomi lah. Dia datang ke tempat tertentu di area Jawa Timur, dia datang ke situ. Dia cari pesugihan. Oke lah, di situ ada yang membantu, ada salah satu apa Juru kunci ya? juru kuncinya. Nanti kamu harus melakukan ini. Di syarat pertama, oke, terlaksana. Di syarat kedua, terlaksana. Di syarat ketiga, terlaksana. Di syarat keenam, nah, jadi hampir Hampir di ACC. hampir deal lah kasarnya. Hampir Kalau deal. kita bikin proposal hampir deal. Dia ndak siap. Ndak siapnya kenapa? Oke, coba di situ ada sumur. Coba kamu lihat. Itu nanti yang akan saya ambil sebagai tumbalnya. Oh, berarti seperti ditunjukkan layar lebar gitu Iya, tapi di situ. sumur gitu Ya, ya? ternyata ketika si teman saya melihat sumur itu, di situ ada wajah anaknya. Ya sudah ndak siap. Di Akhirnya syarat nggak ke-6 ndak jadi, ya hasilnya ndak jadi. Oh, batal, otomatis batal otomatis gitu ya? batal. Dan tidak semuanya di ACC. Hmm. Itu kalau persetujuannya dengan cara perjanjian. Ada yang dengan tidak perjanjian. Misalnya kita datang ke tempat-tempat keramat, meminta apa ya, kayak di ini apa, lancarkan usahanya dan sebagainya, tetapi tanpa tumbal. Nah, itu bisa jadi ada dua kemungkinan, antara kita meminta kepada Tuhan tetapi dengan perantara yang lain, saya tidak paham ya, maksudnya tidak paham, atau kita langsung meminta ke makhluk itu, makhluk gaibnya itu. Tapi yang dinamakan kita meminta, otomatis sananya ada, walaupun katanya oh ini aman kok, tidak ada tumbal kok, tidak ada apa-apa, tapi tetap aja nanti Di belakangnya gitu ya? selalu seperti itu. Contohnya misalnya tidak berat ya, tumbal yang sangat ringan loh, tidak mencakup nyawa. Misalnya Mas Raka punya usaha, cari apa ya, kayak penglaris gitu. Aku pengen laris, oke lah dikasih. Di tahun pertama, di tahun kedua, tahun ketiga Mas Raka laris sampai sampai jaya bener-bener. Tetapi di tahun tertentu nanti akan down, akan pesat. Pesatnya turunnya jatuh iya, gitu ya? turunnya langsung jatuh. Bahkan ke anak Mas Raka, ke cucu Mas Raka, cari apapun sulit. Ini banyak yang terjadi. Mbak Sugih kaya raya gitu, neneknya kaya raya. Dikasih warisan beberapa gitu. Ternyata setelah neneknya meninggal, dikelola anaknya, Berantakan. sudah mulai berantakan. Hampir ke anak cucunya cari kerjaan apapun dia sulit. Bahkan mengumpulkan sehari 100.000 pun sulit. Tuh. Tapi kalau kita yang wajar-wajar aja ya sudah. Berarti Nggak akan slowly ada. gitu Iya, ya? slowly. Berarti intinya Kalau gini di Mas Tigor. slowly kita kan juga harus mengikuti roda kehidupan. Betul. Yang namanya orang ada lancar, ada tidak, ada lancar, ada tidak, itu wajar. Cokro manggilingan Iya, gitu ya? iya, yang wajar-wajar saja. Berarti kalau bisa ditarik kesimpulan itu sebenarnya rezeki yang dari pesugihan itu sebenarnya rezeki dari anak cucu kita Bisa gitu, Mas juga Tigor, ya? seperti itu. Misalnya gini, Mas Raka hari Senin dapat 100.000. Mas Raka enggak kanten. Cari dengan cara yang seperti itu. Ternyata Mas Raka hari Senin dapat 700.000.
hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat Mas Raka enggak dapat apa-apa. Oh. Terus ada lagi tumbal. Jadi gini, ketika saya makan di salah satu warung di area Kediri, itu laris sekali. Dimakan di situ enak. Dibawa pulang enggak enak. Nah, Nah, itu gimana? Itu kenapa? saya ini penasaran. Tak coba. Ayo aku makan di situ. Tak coba. Tuh. Kenapa kok di situ ada beberapa makhluk halus? Jadi ada sekitar 7 atau berapa. Makhluk halusnya ini bukan yang bertanduk, bukan apa, tapi sosok laki-laki semua. Laki-laki semua dan ini seperti orang yang pernah hidup dan juga mati. Begitu tak cek loh. Seperti manusia iya, biasa. seperti ya, manusia biasa. Loh, kenapa ya kok ini yang menjaga kok barang-barang seperti ini, bukan pocong, bukan apa, bukan. Itu gimana tuh? Ternyata si ibu-ibu penjual makanan itu sudah menikah berapa kali dan mati semua. Suaminya ya mati? Suaminya mati. Setiap nikah meninggal. Tetapi usahanya jual nasinya itu sampai jalan raya itu rame. Keren. Itu ada di salah satu area Berarti Kediri. kalau jenis pesugihannya namanya apa Mas Tigor? Beda. Kalau ini saya enggak paham karena jenis pesugihan itu Berarti macam-macam. jenis-jenis pesugihan itu macam-macam ya? Macam-macam. Contohnya Mas Tigor apa aja? Contohnya nanti ada yang enggak terima jelas. Kalau saya menyebutkan jenisnya. Cuma ciri-cirinya ya seperti itu. Oh. Saya pernah dengar itu ada yang namanya kandang bubrah juga Mas Tigor. Kalau kandang bubrah itu di setiap tahun harus merubah rumahnya, merenovasi dan setiap yang tahun. merenovasi itu si pemilik rumah. Setiap tahun. Iya, jadi misalnya depan dibongkar, tahun ini dibongkar depan. Dia yang punya rumah pun juga ikut bongkar-bongkar, ikut kulinya gitu ya. Iya, ikut kulinya. Seperti kerja. Terus tahun selanjutnya sampingnya jadi setiap tahun harus ada yang dibongkar. Itu yang namanya pesugihan kandang bubrah, biasanya di pertokoan, orang jualan apa. Tapi kalau saya amati selama ini mungkin hanya 20-25% yang melakukan pesugihan kandang bubrah. Karena ada lagi yang lebih lebih halus caranya, itu pesugihan yang macam-macam. Kayak yang si menikah mati, tapi rame. Terus Mas Tigor, saya kan pernah dengar itu cerita gini Mas Tigor ya. Ini ngomongin tentang pesugihan, saya jadi ingat salah satu kisah itu ada warung yang rame banget dan ternyata di situ ada jinnya yang meneteskan air liur. Itu jin penjilat. Jin penjilat. Jadi yang rasanya nikmat itu dari liurnya itu. Tapi itu beneran Mas Tigor? Beneran ada. Jin penjilat di piring, ada jin penjilat langsung di makanannya. Jadi saya mohon, setiap kita makan di luar kan kita tidak tahu mereka berjualan dengan cara sehat atau tidak. Kalau bisa ya sebelum makan berdoa. Semakin Anda tidak berdoa, semakin makanan itu nikmat. Oh gitu ya. Nanti jenengan cek, dari kalian coba. Misal ada tempat yang rame, dibawa pulang tidak enak. Jenengan coba makan di situ. Rasanya nikmat. Berdoa dulu sebelum makan sama jangan berdoa dulu sebelum makan. Nanti ada perubahan rasa di situ. Ya. Oh, gitu. Loh, terus yang itu tadi yang korban dari ibu-ibu itu tadi yang suaminya itu ngapain Mas Tigor di toko itu? Bisa jadi abdi dalamnya jin. Jadi kayak pesuruh-pesuruhnya jin. Oh, berarti disuruh awe-awe gitu supaya orang itu mampir gitu ya. Ya, itu salah satu pesugihan lagi. Terus ada lagi yang namanya pesugihan serot. Nyerot. Jadi gini, misalnya di dalam satu lingkungan itu ada 4 toko. 4 toko. Si toko ini waris banget. Padahal yang dijual ini sama. Yang 3 ini enggak laku. Oh. Ini pesugihan nyerot rezeki ini kancani itu ada. Dari sinyal-sinyalnya, gelombang-gelombangnya saya tidak tahu bahasanya apa, tapi pesugihannya nyerot. Oh iya. Keren. Beda dengan orang jualan yang enggak laku gara-gara tanahnya, gara-gara tempatnya, itu beda lagi. Oh, yang dinamakan tanah sangar itu ya? Ya, ada pernah beberapa klien saya, dia jualan tanya ke saya, Mas saya jualan kok enggak laku-laku ya, apa diserot koncoku ya? Saya lihat enggak ada. Apa disarati teman saya, apa disarati saudara saya? Saya lihat enggak ada syarat di sini. Ternyata dari tempatnya, dari faktor tempatnya, bisa jadi seperti itu. Siap. Lanjut pertanyaan berikutnya Mas Tigor. Oke. Mohon maaf Mas, pertanyaan saya simpel. Hantu, apakah halusinasi alam bawah sadar kita? Terima kasih. Macam-macam. Yang namanya alam bawah sadar itu contoh. Ketika setiap orang mesti mempunyai tinggal aktif dan tidaknya alam bawah sadar tersebut. Misalnya alam bawah sadar ketika kita mimpi. Itu ada jenisnya itu ada macam-macam. Yang pertama, Mas Raka mimpi
tetapi masyarakat ngigo. Orang Jawa ngatakan ngelindur. Masyarakat mimpi mancing gitu ya. Tetapi di orang yang tidur sebelah masyarakat, orang yang tidur di sampingnya masyarakat tahu kalau masyarakat gini kayak orang mancing. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat pernah mimpi, tetapi setelah bangun tidur ingat. Yang ketiga, masyarakat pernah mimpi, tetapi setelah bangun tidur tidak ingat sama sekali. Nah, grid-gridnya alam bawah sadar itu seperti ini, seperti itu. Ya, itu masalah mimpi. Ini tidak ada masalahnya tentang tentang gaib tidak. Terus yang kedua, alam bawah sadar manusia. Contoh, masyarakat tidak bisa manjat. Ada pohon tinggi, masyarakat mungkin tidak bisa manjat. Tetapi ketika masyarakat dikejar anjing, otomatis saking takutnya, masyarakat manjat. Loh, saya kok bisa, padahal saya tidak bisa manjat. Ini alam bawah sadar manusia. Jadi gerakan refleks yang kita tidak sadari sebelumnya. Ini yang dimaksud dengan alam bawah sadar kita. Nah, tapi kadang orang itu kesalahannya menghubungkan antara gaib dengan alam bawah sadar. Ini tidak tahu letak-letaknya. Ini apa? Gaib itu apa? Jin itu apa? Hantu itu apa? Berarti tidak ada hubungannya ya. Berarti kalau mungkin yang dimaksud ini adalah hantu itu alam imajinasi ya mungkin ya. Bisa beda, imajiner beda lagi. Imajiner misalnya masyarakat punya anak kecil, dia main-main sendiri, ngomong-ngomong sendiri, selayaknya ada temennya. Kalau kita selalu menghubungkan dengan hantu, wah, orang tua takut, loh anakku ini main sama siapa kok bicara-bicara sendiri. Tetapi kalau secara logikanya anak ini imajinasinya, imajinasi dia sedang bermain dengan seseorang gitu. Kadang orang salah. Kebanyakan orang yang datang ke saya, Mas, anakku diikutin. Loh, kenapa kok diikutin? Setiap sore ini sering kayak main sendiri, ngomong-ngomong sendiri. Loh, ini tidak. Ini bisa jadi imajinasi si anak tersebut. Jadi saya mohon buat siapapun harus mengetahui perbedaan ini. Mana yang dimaksud dengan imajinasi, mana yang dimaksud dengan X. Tetapi yang saya herankan, orang selalu 80% menghubungkan dengan faktor gaib. Terlebih lagi halusinasi, Mas. Halusinasi. Jangankan anak-anak, orang dewasa pun kadang halu. Terus ini Mas Tigor, tolong tanyain ke Mas Tigor tentang reinkarnasi, karma, dan apa setiap manusia hidup di dunia ini punya tugas di kehidupan di dunia. Jelas. Kalau yang namanya manusia hidup, kenapa kok kita dihidupkan? Kenapa kok kita dilahirkan? Berarti kita mendapatkan tugas. Kenapa bayi yang lahir kok bayi hidup, lahir tangannya kok menggenggam, kok tidak membuka? Itu ini loh, genggemen. Gitu ini ya? Tugasmu. Oh. Akhirnya apa? Seorang bayi, lewes umurnya tambah tua, dia tambah berhitung 1, 2. Mulut ini tambah banyak ngomong, banyak berbicaranya, kosakatanya. Mata semakin melihat apa yang dilihat. Karena apa? 5 panca ini memang ada fungsinya. Mata, lambe, kuping. Ini apa yang kamu lakukan ketika kamu hidup? Apa sing mbok sawang? Apa sing mbok rungokke? Apa sing mbok omongne? Nah, baik dan tidaknya negatif dan positifnya tergantung kita si pelaku, tugasnya wong urip. Dikasih lambe, dikasih bibir kalau hanya untuk menghina. Nah, itu nanti di pengadilannya. Punya mata, kalau matanya hanya untuk melihat barang-barang yang buruk, telinganya hanya untuk mendengar hal yang buruk, otaknya hanya untuk berpikir hal yang buruk. Nah, setiap manusia hidup punya tugas. Jangankan manusia, hewan pun juga punya tugas. Ya. Tumbuhan pun juga tugas. Ini sudah dibagi. Sudah ditata. Untuk mengetahui tugasnya kita itu gimana, Mas? Nah, contoh kasarannya hewan. Burung kolibri itu kan pemakan madu. Tidak ada yang namanya burung kolibri memakan daging. Harimau memakan daging. Tidak ada yang namanya harimau memakan biji-bijian. Nah, ini sudah digambarkan. Oh iya, ketika Tuhan menciptakan jenis-jenis, berarti sudah ada yang dinamakan di situ tugasnya. Tugasnya beda-beda. Kenapa kok air laut rasanya asin? Ya memang tugasnya di habitatnya laut itu ya memang letaknya di situ harus asin gitu. Harus asin. Berarti seperti burung kolibri tadi selain hanya meminum nektar, tugasnya tapi untuk mengembang biakan. Iya, ini kita ini bisa menjadi pelajaran buat kita. Jangan
sampai kita itu terlalu iri dengan apa yang dilakukan orang. Karena apa? Tuhan menciptakan manusia ki wis Dengan tugasnya porsinya masing-masing, dewe-dewe. porsinya masing-masing. Koncoku sugih ngene lah kok ngene-ngene tok wis saya malu daripada saya melihat temanku sukses, temanku tak jegal biar gagal. Ini salah satunya sama seperti contoh hewan-hewan tadi. Si harimau si burung kolibri menghisap madu. Kalau dipaksakan kolibri akan memakan daging, kolibrinya mati. Iya, Dan karena sebaliknya harimau makan daging, harimau makan rumput. rumput. Bingung, sama seperti kita manusia. Kalau kita memaksakan harus seperti mereka, kita harus seperti dia, ya hancur sendiri kita. Iya, berarti tugasnya tidak tercapai. Iya, gitu itu ya. loh. Siap. Lanjut pertanyaan lainnya Mas Tigor. Saranin beliau untuk ruqyah supaya hilang jin-jin yang ada di dalam Mas Tigor. Sudah ya? Sudah. Terus gimana pengalamannya saat ruqyah itu? Berulang-ulang saya ruqyah. Terus katanya gimana? Kata orang yang ruqyah itu? Tergantung diri kita menyikapinya seperti apa. Kalau saya ruqyah aja berapa kali ya? Nggak bisa dihitung. Cuma pengen saya dari kecil itu saya tidak bisa melihat barang-barang gak kena. Kalau memang ini gangguan jin, oke lah, enggak apa-apa. Saya ruqyah saya datang. Tapi ternyata adalah salah satu orang yang meruqyah saya itu pesan ke saya. Gimana? Kenapa kok kamu ruqyah? Saya merasa seperti ini, Pak. Saya merasa melihat barang-barang yang tidak seharusnya saya lihat. Beliau menyarankan saya, apapun itu tergantung kamu. Kalau kamunya jahat, yang terjadi juga jahat. Jangankan orang yang dikatakan indigo, jangankan orang yang dikatakan gila. Kadang saya digunjing orang di ini komentar-komentar ini dikatakan halu lah, gila lah, macam-macam lah. Itu saya anggap santai, saya ambil positifnya. Apapun tergantung kita. Orang yang waras pun kalau dia tidak ada pikiran mindset yang benar ya sudah hancur. Betul. Orang dikatakan kamu punya indera keenam, kamu bisa gini-gini. Kalau untuk fungsinya tidak bermanfaat ya sudah. Berarti Kalau seperti pandangan-pandangan kemarin itu sebenarnya mempunyai fungsi untuk memperingatkan gitu Mas Tigor ya? Memperingatkan. Sekarang supaya orang gini loh nggak Mas. nemen-nemen gitu. Ya, saya pun sendiri bukan orang baik. Kita sulit kalau mencari orang baik di dunia ini, di peta nih, di biak seperti apapun, tidak ada yang namanya manusia baik. Tapi ayolah kita saling belajar menjadi lebih baik. Lebih baik dalam berarti satu, kita tidak menyusahkan orang, gak ngelarani atine wong. Urusan saya, urusanmu, urusanmu. Jangan sampai kita itu jegal konco, terus jegal bisnis orang, itu jangan. Intinya itu aja. Apapun yang terjadi kalau kita menyikapinya secara positif, hasilnya pun juga positif. Siap. Lanjut pertanyaan lainnya Mas Tigor. Bentar. Nah ini, Mas, cara memutus cacat 7 turunan akibat pesugihan yang dilakukan simbah-simbah kita terdahulu itu gimana? Tidak bisa. Hah, tidak bisa? Tidak bisa. Tapi ada ya yang perjanjiannya itu cacat 7 turunan dan lain-lainnya. Gini, misalnya si bapaknya mencari pesugihan, tetapi anaknya ini tidak mau menyentuh harta warisnya si bapaknya. Itu akan terhindar? Itu akan terhindar. Oh. Jangankan pesugihan, contoh ya, tidak usah jauh-jauh. Dari keluarga saya sendiri, kakek dari bapak saya itu menikah 3 kali. Ya, jadi kakek saya kandung itu menikah 3 kali. Yang satunya istrinya meninggal, yang kedua ini seorang rentenir. Jadi itu nenek tiri saya itu rentenir, lintah darat. Nah, tetapi bapak saya gini, saya tidak mengambil harta bapak. Maksudnya bapak saya tidak mengambil harta bapaknya, kakek saya. Itu banyak, orangnya kaya, jadi berapa uang. Jadi di Kediri itu belum ada listrik. Itu listrik yang dialiri, listriknya si kakek saya. Belum ada film, pemutaran film di Jawa Timur itu milik kakek saya. Bioskop itu ya? Belum, pada saat itu belum ada bioskop. Layar tancap. Oh, iya, layar tancap. Kakek saya itu memegang salah satu proyek beberapa di Jawa Timur. Terus. Termasuk rentenir itu, karena tahu sendiri kan ya. Tapi bapak saya mempunyai prinsip, saya tidak ngutek-ngutek harta warisannya pakku. Bapak saya itu nikah sama ibu saya metu wong tok, tidak dikasih apa-apa.
Terus? Nah pada saat itu kejadian beberapa tahun lalu ini, saya belum ada, ini cerita dari bapak saya. Bapak saya dituduh mengambil uang nenek saya. Akhirnya nenek saya ini datang ke orang pinter, dikasih minuman, semua anaknya dikasih minuman. Wes, siapapun yang mengambil uang saya, dia akan meninggal di jalan. Dalam berarti kecelakaan. Tidak jauh dari apa? Dari itu, adik bapak saya kecelakaan. Adik dari ibu yang nomor 2 kecelakaan di jalan. Terus yang adiknya bapak saya yang kecil ini juga kecelakaan di jalan. Terus yang ketiga ini juga kecelakaan di jalan. Meninggal semua. Jadi gini, apapun yang terjadi, yang namanya sedaan orang tua itu, mbah kuwi orang wong tua kandung, mbah kuwi wong tua tiri. Kalau yang sudah namanya sedaan, apalagi mencari minum-minuman, ya sudah tetap berlaku. Walaupun bapak saya Gitu disumpahin ya, bapak pada saat itu yang dituduh bapak saya dituduh mengambil uang, tapi bapak saya tidak. Sampai sekarang pun juga tidak ada masalah. Nah bapak saya memang keluar dari situ, aku gak mbok wae harta ndak apa-apa. Bahkan nikah dengan ibu saya itu ndak punya apa-apa. Sampai saya usia bayi, sampai saya usia 17 tahun itu saya belum punya rumah. Sedangkan keluarga dari bapak saya itu rumahnya besar-besar, mobil, tanah sekian, ya, sawah sekian hektar. Yang kakeknya tadi berarti melakukan pesugihan gitu atau gimana Mas? Ini karma tentang rentenir itu ya. Setelah kakek saya meninggal, harta itu habis sampai sekarang. Jadi anak-anaknya pun sendiri cari makan kesusahan. Tetapi dari keluarga saya dan ibu bapak saya sudah punya prinsip, udahlah, kita tidak usah dengan berharap meminta warisan sekian-sekian. Kita cari sendiri, ibarat kita kesulitan makan, ibarat kita rumah ngontrak, kita tidak punya rumah, nanti akan bisa. Kalau bapak ibu tidak bisa, nanti anak-anaknya. Ternyata apa? Di usia saya berapa ya? Tahun 2014 saya baru punya rumah, mulai dari kecil. Jadi ini cara kita untuk menghindar dari karma. Berarti Sing melakukan orang tuamu, kamu jangan menyentuh barang itu. Kalau yang mencari pesugihan si orang tuamu, kalau kamu menyentuh, berarti kamu ikut. Tetapi kalau kamu tidak menyentuh, kamu tidak ikut. Bapak saya orang yang disasia, dilepas orang saja. Ibarat orang keluar itu hanya bawa sandal. Sedangkan anak-anaknya yang dikasih fasilitas mobil mewah, berapa mobil, ada 3 mobil, sawah di mana-mana, rumah itu tingkat 3, tingkat berapa. Sampai detik ini habis, tidak ada apa-apa. Inilah kita lebih hati-hati, jangan terlalu hidup ibarat orang kerja keras meres keringat itu ya sudah keringat kita aja. Berarti teman-teman kalau ingin memutus cacat 7 keturunan atau karma dari nenek-nenek atau kakek-kakek kita, yaitu tadi jangan sampai memakan harta warisan peninggalannya itu. Siap. Kalau masih kecil berarti tetap harus itu Mas Tigor ya. Berarti nunggu dewasa dulu. Insya Allah dengan tujuan kita untuk melepas dari hal-hal buruk, kalau kita yakin, kita taubat, gitu ya. Tetap ada jalannya. Tuhan itu maha enak, maha adil, maha segalanya. Siapapun kalau mau datang ke Tuhan, Tuhan selalu welcome. Terus ini Mas Tigor, ada pertanyaan lagi. Gimana cara kita yang awam ini bisa berinteraksi dengan leluhur kita dan tahu keberadaan beliau-beliau, terus bisa tidak mengetahui silsilah keluarga dari yang sekarang sampai leluhur kita dahulu? Kalau menurut saya, ketika kita lihat, ingin tahu di mana keberadaan beliau, kalau itu bagi saya tidak perlu. Kalau kita melihat sejarahnya, siapa beliau, siapa keturunan kita, itu tidak apa-apa. Itu memang sejarah, kita wajib tahu. Misalnya Mas Aka, neneknya dari mana? Oh dulu ternyata ada garis darah Cina, darah apa, darah lainnya. Nah itu tidak apa-apa. Mbah-mbah kita mencari sejarah riwayatnya mbah-mbah kita tidak apa-apa. Terus caranya Mas Tigor? Ya gini, tanya ke bapaknya Mas Rakam, Iya. Bapak dulu punya aslinya mana sih? Misalnya dijawab, bapak dulu aslinya Pacitan. Tapi kok aku mirip Cina, sedangkan bapak orang Jawa gitu. Apakah dulu ada silsilah Cina gitu? Bisa jadi. Itu kita belajar sejarahnya, bukan belajar X-nya. Kalau X-nya saya kira tidak perlu, buat apa gitu. Fungsinya orang hidup satu, kita mendoakan leluhur kita, itu aja. Berarti itu tadi untuk ini ya, untuk menghargai leluhur ya. Kalau untuk yang ini Mas Tigor, kalau apa
yang supaya tahu supaya keturunan tahu itu kita. tidak ada salahnya. Jadi saya itu pernah dengar gini Mas Tigor, kalau kita menghargai leluhur kita, maka leluhur kita itu akan membantu secara spiritual. Semuanya Atau- seperti itu. Oh gitu ya. Semuanya seperti itu. Ada Berarti ikatan. kalau di Islam kan setelah sholat berdoa itu harusnya yang didoakan itu leluhur-leluhurnya ya berarti ya. Itu selalu karena apa? Orang yang sudah meninggal dia tidak bisa berdoa. Oh. Tugasnya apa manusia? Ada kan itu saben malam Jumat Oh iya. ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga maca Meminta Quran doa itu. senajan sak kalimat itu wajib. Kalau orang Jawa itu ya memang harus kita lakukan. Agar apa? Agar kita ini yang masih hidup mengenang orang yang sudah tidak ada dan mengingatkan agar manusia itu ingat tentang kematian. Bakale wong urip iki lek ngawur, lek wong urip neko-neko wis mati gak senyapo-nyapo. Ya ini mengingat kita ketika kita masih hidup apa yang harus kita lakukan itu aja. Siap. Pertanyaan lanjutnya Mas Tigor. Mas Tigor, apakah kelebihan melihat dimensi lain atau seorang indigo itu sebuah anugerah Tuhan bawaan lahir atau sebuah ilmu yang bisa dipelajari Mas Tigor? Ya itu jenisnya. Ada yang anugerah, ada yang ilmu yang dipelajari. Oh, ada dua jenis Ada ya dua berarti jenis. untuk bisa. Iya. Ada orang yang tidak pernah level bertapa, orang yang tidak pernah meditasi, tetapi dia hatinya sensitif. Ada lagi orang yang meditasi menenangkan hatinya. Berarti sebenarnya adalah ini ya, gambaran keselarasan frekuensi gitu Iya, ya. iya benar. Nah, saat kita melihat sesuatu itu akan selaras dengan kita dan Iya. akhirnya kita dapat seakan-akan melihat. Iya, cara Dimensi mudahnya lain itu gitu ya? merenung itu. Oh. Ketika gini, Mas Naka punya masalah ya, besok ada masalah, berat banget. Mas Naka malam ini merenung, aku besok kudu saya besok harus bagaimana? Saya besok harus melakukan apa agar masalah saya ini Selesai. selesai. cepat Sebenarnya sama seperti ini. Sama seperti itu. Ketika Mas Naka ada masalah kan kadang berpikir, oh saya besok bisa menyelesaikan masalah saya enggak ya? Saya besok harus seperti apa? Itu. Berarti intinya tetap harus positive thinking Mas Tigor Positive ya. thinking. Kayaknya sementara di sesi ini cukup sekian dulu Mas Tigor, dan setelah ini saya akan membacakan tentang status-status jenengan yang sempat saya screenshot dan saya Ditulis. akan tanyakan. Iya. Nah, monggo. ini terkait dengan ramalan-ramalan atau intuisi masa depan gitu Iya. ya. Oke. Stay tune terus di Viper Kediri.